Jumpa lagi bersama saya Ratih Mayasari dalam video tutorial mata pembelajaran dasar desain grafis. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai mengenal area kerja CorelDRAW X7. Baik, langsung saja. Pertama kita buka dulu aplikasi CorelDRAW X7 yang sudah terinstal di laptop atau komputer masing-masing ya. Nah, ini adalah icon daripada CorelDRAW X7. Kita bisa membukanya dengan cara melakukan double klik pada icon tersebut. Oke. Nah, ini adalah tampilan daripada area kerja CorelDRAW X7. Nah, kita akan melihat satu persatu apa saja hal-hal yang terdapat di area kerja daripada CorelDRAW X7 ya. Di sini ada CorelDRAW X7 latihan 1 ini karena tadi saya sudah membukanya sebelumnya. Baik, kita akan buka dulu file baru. Kita klik file, kemudian kita pilih new. Nah, sebelum kita mendapati area kerja CorelDRAW X7, biasanya kita harus mengisi identitas daripada dokumen CorelDRAW X7 yang akan kita gunakan untuk membuat project. Nah, di sini ada create a new document. Nah, name ini adalah nama file yang akan kita gunakan untuk membuat project di aplikasi CorelDRAW X7. Namanya bebas ya, apa aja sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ini kita buat percobaan. Oke, kemudian ada preset destination, kita buat custom saja, size A4. Ini size-nya adalah ukuran kertas ya, ukuran area kerjanya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan, tapi secara default dia akan memilih A4 ya. Kemudian ada width and height, ini adalah lebar dan tinggi daripada area kerjanya. Kita sesuaikan saja ya secara default dan yang lain-lainnya juga. Kemudian kita klik OK aja. Oke. Kita lihat di sini ada CorelDRAW X7 percobaan sesuai dengan nama yang tadi kita berikan pada saat pertama kali kita membuka file baru. Nah, baik, sekarang kita berkenalan dulu ada apa aja di CorelDRAW X7. Pertama di barisan paling atas, di situ kita melihat ada file, edit, view, layout, object, effects, bitmaps, text, table, tools, window, dan help. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah barisan daripada menu bar ya, jadi dalam aplikasi CorelDRAW kita memiliki banyak menu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 menu yang bisa kita gunakan di aplikasi CorelDRAW X7. Nah, masing-masing menu ini mempunyai submenu. Nah, misalnya kita lihat di menu file, ada menu new from template, open present, close all, save as template, dan lain-lain ya, sampai exit. Kemudian sama halnya untuk di menu edit ya, ada undo, redo, kemudian repeat, undo manager, cut, copy, paste spatial, dan lain-lain sampai find and replace. Kemudian di menu view juga sama, di menu layout, object, effect, bitmaps, text, table, tools, windows, dan help semuanya memiliki submenu yang bisa kita gunakan untuk membuat objek dan juga di aplikasi CorelDRAW X7. Oke, itu adalah menu bar. Kita lanjut ke barisan selanjutnya. Di baris selanjutnya kita akan menemukan icon-icon. Ya, ada icon-icon seperti ini. Nah, ini icon-icon yang ada di bawah menu bar ini kita bisa sebutnya kepada toolbar. Ya, jadi ada menu bar, kemudian ada toolbar. Kalau toolbar itu tampilannya adalah icon-icon ya, berupa icon-icon. Nah, kemudian di bawah toolbar itu ada kita sebut sebagai property bar, di mana kita bisa mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tampilan daripada area kerja CorelDRAW X7. Di sini kita lihat ada A4. Ini adalah untuk mengatur kertas ya, atau mengatur tampilan layar kerja ya, atau area kerja daripada CorelDRAW sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa memilih selain A4 ada A5, A3, letter, legal, tablet, dan lain-lain. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini ada page dimensions.
Nah, ini adalah ukuran daripada width and height, lebar dan tinggi daripada area kerja CorelDRAW X7. Kemudian kita bisa pilih tampilan atau layoutnya berupa portrait atau landscape, ya, sesuai kebutuhan. Ya, kita apabila kita membutuhkan tampilan atau layoutnya landscape, kita tinggal klik landscape yang ada di property bar. Kemudian ada all pages, kemudian di sini ada current page. Ini bisa kita aplikasikan juga sesuai kebutuhan dan lain-lain, ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat angka-angka seperti angka-angka pada penggaris seperti itu, ya. Ini adalah ruler. Ruler fungsinya adalah untuk memberikan ukuran yang presisi, ukuran yang pasti pada objek yang kita buat, ya, karena beberapa objek itu untuk gambar vektor adalah biasanya memiliki nilai matematis yang pas gitu, yang harus presisi, misalnya untuk membuat gambar-gambar yang memang harus dilakukan ukurannya pas dan tepat seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang beralih ke sebelah kiri, ya, paling kiri. Oke, di paling kiri itu ada icon-icon mirip seperti di toolbar tadi, ya, yang di bawah menu bar. Hanya saja di sini terlihat lebih kompleks, ya. Ya, kita namakan yang di sebelah kiri ini adalah toolbox. Ya, jadi toolbox itu adalah tools yang bisa kita gunakan selama kita membuat objek dalam project di CorelDRAW ini, ya. Nah, apa aja yang ada, tools apa aja yang terdapat di toolbox pada CorelDRAW X7, kita lihat sama-sama. Paling atas itu ada pick tool. Di situ ada select, position, or transform projects, di mana fungsi daripada pick tool itu adalah untuk menseleksi atau memilih objek-objek yang telah kita buat. Nah, secara default, gambar daripada atau icon daripada kursor itu adalah menunjukkan pick tool seperti ini, ya. Tanda panah berwarna hitam. Baik, kemudian di bawah pick tool kita bisa melihat ada shape tool. Shape tool dalam kurung F10. Ya. Apa maksud daripada F10? F10 itu maksudnya adalah shortcut yang bisa kita gunakan untuk menjadikan kursor tersebut atau mengaktifkan shape tool, tapi dengan cara menekan tombol F10 yang ada pada keyboard. Jadi tidak hanya dengan mengklik icon daripada shape tool di toolbox, kita juga dapat menekan tombol F10 di keyboard. Nah, kemudian di bawah shape tool, untuk shape tool ini juga macam-macam, ya. Kita bisa klik segitiga kecil di pojok kanan bawah. Ternyata itu ada pilihan-pilihan lain. Di situ ada smooth, smear, twirl, attract, repel, smooth, dan roughen, ya. Nah, kemudian di bawah shape tool itu ada crop tool, remove the areas outside a selection. Jadi kita bisa memotong bagian-bagian yang tidak kita inginkan, ya. Kita bisa memotongnya seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau kita klik juga si segitiga hitam yang ada di pojok kanan bawah itu, di situ ada selain crop ada knife, ada virtual segment delete, dan ada eraser. Ya, kita bisa pilih semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di bawah crop tool ada zoom tool. Nah, zoom tool itu juga bisa kita aktifkan dengan cara menekan tombol Z di keyboard, ya. Change the magnification level of the document window. Jadi kita bisa melakukan zoom in dan zoom out, ya. Jadi memperbesar atau memperkecil daripada tampilan CorelDRAW X7 ini. Kemudian nah, kalau kita klik juga si segitiga kecil yang ada di pojok kanan bawah, kita bisa menemukan zoom and pan, ya. Jadi kalau pan itu nanti si kursornya berubah menjadi gambar tangan seperti ini, ya. Kita bisa untuk menarik area yang kita inginkan, ya. Nah, kemudian di bawah zoom tool, nah di situ ada freehand. Kita bisa mengaktifkannya dengan cara menekan tombol F5. Kemudian di bawah freehand ada 2-point line, ada bezier, ada pen, ada B-spline, ada polyline, ada 3-point curve, dan smart drawing. Nah, smart drawing ini bisa kita aktifkan dengan cara menekan tombol Shift dan tombol S secara bersamaan, ya. Oke, dilanjut. Kemudian di bawah freehand
kita bisa menemukan Artistic Media Tool. Artistic Media Tool ini bisa kita aktifkan juga dengan cara menekan tombol I pada keyboard. Oke. Kemudian di bawahnya ada Rectangle Tool, atau kita juga bisa mengaktifkannya dengan cara menekan tombol F6. Dan kalau kita klik si segitiga kecil yang ada di pojok kanan bawah, selain rectangle kita juga bisa mengaktifkan 3-point rectangle. Kemudian di bawahnya ada ellipse, kita bisa mengaktifkannya dengan cara menekan F7. Kemudian selain pilihan ellipse ada 3-point ellipse, sama seperti rectangle. Nah, kemudian ada polygon tool. Nah, si polygon tool ini bisa kita aktifkan dengan cara menekan tombol Y di keyboard. Nah, pilihan daripada polygon tool ini kita juga bisa membuat bentuk star, complex star, gray paper, spiral. Nah, gray paper bisa kita aktifkan dengan cara menekan tombol D, dan spiral bisa kita aktifkan dengan cara menekan tombol A. Kemudian ada basic shapes, ada arrow shapes, flowchart shapes, banner shapes, dan call out shapes. Kemudian di bawah polygon kita akan menemukan text tool. Text tool ini fungsinya untuk membuat objek berupa tulisan. Selain text tool, itu di bawahnya ada table. Ini table gunanya untuk kita membuat tabel. Ya. Kadang kita juga memerlukan sebuah tabel ya. Daripada membuat objek itu kita butuh sebuah tabel kadang seperti itu. Nah, kemudian untuk mengaktifkan text tool kita bisa menekan tombol F8. Oke, dilanjut. Di bawah text tool kita bisa menemukan parallel dimension, horizontal or vertical dimension, angular dimension, segment dimension, dan 3-point call out. Kemudian di bawahnya ada straight line connector, right angle connector, rounded right angle connector, dan edit anchor. Kemudian, nah ini juga akan kita pelajari di video tutorial selanjutnya, insya Allah akan saya buatkan. Ini adalah fitur efek yang bisa digunakan untuk memanipulasi gambar vektor. Di antaranya ada drop shadow, ada contour, ada blend, ada distort, ada envelope, dan ada extrude. Ditambah satu lagi, itu ada transparency tool. Nah, itu juga efek yang bisa digunakan untuk memanipulasi gambar vektor. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa menemukan color eyedropper dan attributes eyedropper. Kemudian di bawahnya lagi kita bisa menemukan interactive fill dan mesh fill. Di bawahnya lagi kita bisa menemukan smart fill tool. Nah, oke, itu adalah tools yang terdapat pada toolbox ya, yang ada di paling kiri daripada area kerja CorelDRAW X7. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan kita melihat ada warna-warna, mulai dari warna hitam, yang pekat sampai ke warna putih, dan warna-warna yang lainnya ya. Nah, warna-warna ini bisa kita gunakan untuk memberikan warna pada objek yang kita buat. Nah, warna-warna ini disebutnya sebagai color palette. Nah, kemudian yang di tengah ini apa? Yang di tengah ini adalah area kerja daripada CorelDRAW yang kita buat. Kita bisa menyebutkannya sebagai drawing page seperti itu. Jadi nanti objek yang kita buat itu bisa kita taruh di sini seperti itu. Nah, demikian tutorial mengenai area kerja CorelDRAW. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video tutorial selanjutnya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran dasar desain grafis dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Oke, terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.